Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat kita bertemu kembali di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita mau menyembah Tuhan. Biarlah kesempatan yang indah ini kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelumnya kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa bersama-sama. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau baik bagi kami. Biarlah kesempatan yang indah ini Tuhan, Engkau mau ada tengah-tengah kami, memberikan kami kedamaian di dalam setiap kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, sebelum kami memuji menyembah Engkau Tuhan, mari Tuhan berkarya di tempat ini. Biarlah kuasa-Mu nyata atas kehidupan kami dan boleh mengurapi setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, kita bangga mempunyai Allah yang seperti Yesus. Dia sangat setia, Dia sangat mempedulikan kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia sanggup menolong saya dan saudara. Apapun kondisi kita saat ini, biarlah kita tetap menyerahkan kepada Tuhan. Biarlah Dia sumber pengharapan bagi setiap kita pagi hari ini. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau katakan, Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau sumber pertolongan bagi kami Tuhan. Amin. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Haleluya. Kita mau katakan Bapa Kau setia dengan segenap hati kita, dengan segenap ucapan syukur kita. Bapa Kau setia. Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
Malam ini kami perlu Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Kami perlu jamahan-Mu di setiap kehidupan kami, Tuhan. Kami tak mampu berjalan sendiri. Kami perlu Engkau, Yesus.
Firman-Mu yang menuntun setiap kehidupan kami, Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Haleluya, Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang meneru? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami menari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang meneru? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Gembala. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Mari kita berdoa. Benar Tuhan, sesuai dengan pujian yang sudah kami naikkan, kami semua perlu Engkau pada saat ini. Kami butuh Engkau. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau buka pikiran telinga hati kami, Tuhan. Dan biarlah kami benar-benar fokus kepada Engkau. Dan Tuhan Yesus Kristus, kiranya apapun yang akan hamba-Mu sampaikan, Tuhan, sekiranya itu benar-benar dari Engkau untuk kami semuanya. Terima kasih Bapa, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mengucap syukur kepada Tuhan jika sampai detik ini kita semua masih boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena kasih dan anugerah-Nya. Dan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 31 ayat 1 sampai 25. Bapak Ibu Saudara, ini adalah Mazmur yang ditulis Daud ketika Daud sedang menghadapi serangan dari musuh.
dan dalam pelariannya, Daud menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan tentang persoalan hidup yang dihadapi. Bapak Ibu Saudara, kita yakin dan kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti memelihara kita. Tetapi kita juga harus tahu bahwa ada bagian yang harus kita kerjakan. Ya. Dan saat ini kita semua sedang menghadapi badai corona, ya, badai COVID-19. Dan kita tidak tahu kapan virus ini selesai. Kemana-mana kita harus pakai masker, jaga jarak, terus protokol kesehatan yang sedemikian ketatnya. Bapak Ibu Saudara, yang kita inginkan, dimanapun kita berada, sekalipun rasanya sangat sulit keadaan sekitar kita, virus COVID yang semakin merajalela, yang kita inginkan adalah rasa aman di dalamnya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita berada di dalam persoalan yang besar di dalam hidup ini, yang kita inginkan adalah rasa aman. Dan dari Mazmur 31 ini, ada beberapa hal bagian yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan supaya kita merasa aman. Sekalipun situasi di sekitar kita terasa sangat sulit, bahkan terasa mencekam. Ya. Yang pertama, Saudara, apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama, yaitu kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Mazmur 31 ayat 1-9. Kita akan baca bersama-sama. Saya tunggu supaya Bapak Ibu Saudara membuka Mazmur 31 ayat 1-9. Saya akan baca Bapak Ibu Saudara Mazmur 31 ayat 1-9. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena namamu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Amin. Bapak Ibu Saudara, dari 9 ayat ini kita tahu bahwa Daud benar-benar mengandalkan Tuhan. Daud tidak mengandalkan manusia, ya. Jadi minta tolong kepada orang bukan tidak boleh, Saudara. Yang tidak boleh adalah ketika kita menjadikan orang itu seperti Tuhan, ya. Seolah-olah mendewakan seseorang, ya. Makanya di Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya. Dan sebaliknya di Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya. Jadi saudara, setiap orang yang mengandalkan manusia akan hidup di dalam kutuk. Dan yang mengandalkan Tuhan akan hidup di dalam berkat. Ya. Dan ketika kita minta tolong kepada orang dan orang itu menolak kita, kita bisa kecewa, saudara. Ya. Dan itu bisa membuat kita
menjadi benci kepada orang itu dan akhirnya membuat kita sakit hati. Kita harus hati-hati akan hal ini, saudara. Ya, sekali lagi saya sampaikan, kita boleh meminta tolong kepada orang. Yang tidak boleh itu ketika kita mengandalkan dan meyakini di hati kita bahwa hanya orang ini yang bisa menolong kita. Ya, hanya orang ini yang bisa kita andalkan. Ini yang salah, saudara. Karena ketika kita sudah berpikir untuk mengandalkan manusia, itu bisa membuat kita melupakan Tuhan. Ya, saya ingat, saudara, ketika dulu saya lulus kuliah, saya berusaha, saya masih cari-cari kerja. Dan ada satu orang yang menawarkan, sudah ngelamar di sini saja, ngelamar pekerjaan di sini saja, nanti CV-nya disiapkan semuanya, pasti diterima. Karena pimpinannya itu kenal baik begitu. Ternyata Bapak Ibu Saudara hanya omong doang, ya. Jadi dalam artian janjinya hanya manis di mulut, seperti itu. Jadi kecewa pasti, ya. Karena pada waktu itu saya sangat yakin bahwa hanya Dia yang bisa tolong saya, ya. Jadi meminta bantuan kepada orang itu tidak salah. Minta tolong kepada orang itu tidak salah. Tetapi jangan sampai mengandalkan dan menjadikan orang lain sebagai andalan kita. Ya. Ini yang tidak boleh kita lakukan. Karena kita harus percaya bahwa Tuhan itu bisa pakai ribuan cara untuk menolong kita. Ya. Kalau Tuhan tidak bisa pakai si A, Tuhan pasti bisa pakai cara lain untuk menolong kita. Ya. Percaya Tuhan. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara saat ini pergumulan apa yang sedang Bapak Ibu Saudara hadapi. Yang Tuhan mau mulai saat ini terus andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus bertobat dari mengandalkan manusia. Ya. Sebab hanya Tuhan Yesus Kristus yang harus kita andalkan selama kita masih hidup di muka bumi ini. Ya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagian apa yang harus kita kerjakan? Kita akan buka di dalam Mazmur 31 ayat 10 sampai 19. Yang kedua, kita harus terus berdoa dan percaya bahwa hanya kepada Tuhan Yesus, ya. Jadi kita harus terus berdoa dan percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 31 ayat 10 sampai 19. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik. Ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajahmu bercahaya atas hambamu. Selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, di ayat 10 sampai 19 ini merupakan ungkapan doa Daud. Minta tolong kepada Allah di tengah pergumulannya, persoalannya, dan juga ungkapan imannya di hadapan Tuhan, ya. Jadi
Bapak Ibu Saudara, ketika kita berada dalam pergumulan dan kita berdoa kepada Tuhan, di dalam doa itu kita juga harus percaya dengan iman bahwa di dalam Tuhan tersedia pertolongan. Amin. Percaya Tuhan, pertolongan Tuhan pasti luar biasa Bapak Ibu Saudara. Meskipun cara Tuhan berbeda dengan apa yang kita pikirkan, tetapi kita harus percaya di dalam Tuhan ada pertolongan yang luar biasa. Ya, kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup, Tuhan mampu untuk menolong dan memberi yang terbaik buat kita. Sekalipun saat ini kita melihat banyak hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi di dalam hidup kita. Kita harus berdoa. Kita harus terus berdoa dan terus percaya kepada Tuhan. Ya. Dan terlebih lagi kita harus memandang segala sesuatu dengan mata iman. Jangan sampai saudara kita memandang segala sesuatu dengan mata jasmani kita. Ya. Kita mungkin tidak bisa memahami semua yang terjadi seperti pandemi corona ini. Apa maksud Tuhan di tengah-tengah ini? Ya. Kita harus tahu sampai detik ini pandemi corona belum selesai. Tetapi kita harus percaya bahwa Dia Allah yang teramat baik buat kita. Dan Tuhan tidak akan pernah mereka-rekakan yang jahat buat kita. Amin. Kita harus percaya Bapak Ibu Saudara. Percaya dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya. Dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Ya. Dan harus kita sadari Bapak Ibu Saudara. Bahwa dunia yang sedang kita tinggali saat ini. Itu sebenarnya bukan milik kita. Ya. Dan kita semua sebenarnya sedang menuju ke rumah abadi yang sedang Tuhan sediakan. Tuhan janjikan buat kita. Ya. Tempat kita bersekutu dengan Tuhan selama-lamanya. Jadi konsep kekekalan ini yang harus kita miliki. Dan harus kita mengerti bahwa di dalam menjalani hari-hari kita yang serba sulit ini, kita harus yakin dan percaya bahwa kepercayaan kita kepada Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Amin. Terus berdoa, terus percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa Dia Allah yang sanggup, Allah yang mampu mengadakan segala sesuatu, bahkan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu adalah Tuhan kita. Percaya bahwa kepercayaan kita kepada Dia tidak akan pernah sia-sia. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, apa yang harus kita kerjakan? Bagian apa yang harus kita kerjakan? Yang ketiga yaitu kita harus terus mengucap syukur kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita akan baca di dalam Mazmur 31 ayat yang ke-20 sampai 25. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persengkongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekalipun Daud berada di dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan dan tetap mengasihi Tuhan. Karena Daud tahu hidupnya hanya ditentukan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun permasalahan kita saat ini, mungkin sakit penyakitkah atau kondisimu yang saat ini sedang tertekan, saudara, kita harus punya keyakinan hidup kita bukan ditentukan oleh masalah kita,
hidup kita bukan ditentukan oleh penyakit kita, tetapi kita harus yakin bahwa hidup kita hanya ditentukan oleh Tuhan. Ya, ingat kisahnya si janda Sarfat, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kadang hidup kita seperti hidup si janda Sarfat ini, Saudara. Hidup di masa-masa paceklik, di mana dia hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak, dan dipakai sekali saja. Ya, mungkin besoknya dia akan mati kelaparan. Tetapi Saudara, setelah dia hanya punya itu, ya, si janda Sarfat ini, Tuhan mengutus Elia, hambanya, untuk ke tempatnya si janda ini. Dan di dalam situasi yang seperti itu, ya, si Elia mengatakan kepada janda ini untuk memberinya makan lebih dahulu. Mungkin pikirannya si janda ini, waduh, kalau tak kasih kepada hambanya, pasti besok aku mau makan apa? Aku pasti kelaparan dan anakku juga. Dan pasti kami akan mati. Mungkin itu yang terpikirkan. Tapi Saudara, kita sama-sama tahu cerita ini. Si janda Sarfat ini memilih, dia memberi apa yang dia punya kepada Elia. Dia memberikan sisa tepung dan sisa minyak, dibuatkan makanan. Ya, hanya itu saja yang dia punya, dia kasihkan. Tapi Saudara, endingnya cerita ini, ketika janda Sarfat memilih dia untuk melayani Tuhan, ya, melalui hambanya, di masa-masa paceklik, ternyata Tuhan pelihara janda dan anaknya. Ya. Jadi Saudara, akhirnya janda ini sampai masa paceklik selesai, janda ini tidak berkekurangan. Ya. Dan itu semua karena Tuhan yang pelihara. Dan sebagai Bapak Ibu Saudara, sebagai bentuk kita mengasihi Tuhan, ya hanya dengan melayani Tuhan, Saudara. Ya. Dan melayani Tuhan berbagai macam bentuknya. Ya. Ini bagian dari kita mengasihi Tuhan. Ya. Jadi mari mulai saat ini Bapak Ibu Saudara, kita harus terus dekat kepada Tuhan. Ya. Kita harus terus mengucap syukur kepada Tuhan dan terus melayani Tuhan. Sekalipun kondisi saat-saat ini serba sulit, ya. Tuhan mau supaya kita terus tinggal di dalam Tuhan. Tuhan mau supaya kita terus tinggal melekat kepada Tuhan, terus mengucap syukur kepada Tuhan, dan terus mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita jika kita senantiasa percaya dan berharap penuh kepada Tuhan. Percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin atas hidup kita. Kita tidak tahu waktunya kapan, tetapi kita harus benar-benar percaya bahwa janji Tuhan iya dan amin buat kehidupan kita. Tepat pada waktunya Tuhan pasti akan beri yang terbaik buat kita. Demikian renungan firman Tuhan yang sangat singkat ini, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, masih ada firman yang kami dengar pada saat ini. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau bukakan kepada setiap kami bahwa ada bagian-bagian yang harus kami kerjakan. Dan kami percaya Tuhan, kami mau melakukan bagian-bagian ini dengan sungguh-sungguh. Ampuni kami, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Jika selama ini Tuhan, kami mengabaikan apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami lakukan. Tuhan Yesus Kristus, mulai saat ini Tuhan, kami mau terus mengandalkan Engkau. Kami sudah tidak mau lagi mengandalkan manusia. Kami mau terus percaya hanya kepada Engkau. Kami percaya kepada janji-janji-Mu sekalipun itu belum terjadi. Tetapi kami percaya Tuhan, kami punya iman yang besar di dalam Engkau.
Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup. Engkau Allah yang sanggup mengadakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kami punya Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang senantiasa memegang setiap kehidupan kami. Dan kami Tuhan, kami mau mengasihi Engkau. Kami mau mengasihi Engkau lebih sungguh-sungguh lagi. Kami mau melayani Engkau lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Sekalipun kondisi-kondisi yang saat ini menakutkan bagi kami, tetapi kami percaya kami punya Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kami punya Engkau Allah yang hidup, Allah yang benar-benar memegang setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan ingatkan kepada kita sekali lagi bahwa kita tidak boleh mengandalkan manusia. Kita pasti kecewa. Tetapi ada satu pribadi yang dapat kita percaya, yang selalu menolong kita, yang kasihnya akan selalu dinyatakan. Tuhan dapat diandalkan di dalam hidup ini. Akan ada banyak musim terjadi dalam hidup ini, tetapi percayalah kita dapat melewatinya bersama kasih Tuhan yang abadi. Mari kita tetap percaya, mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Kita mengangkat ujian ini, musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, aku punya Tuhan yang besar. Oh, Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menyertaiku selama-lamanya. Aku bersyukur Engkau Tuhan yang setia, takkan Kau tinggalkan diriku selama-lamanya. Musim pasti akan selalu berganti, tapi kasih Yesus kan tetap abadi di dalam hidupku untuk selamanya. Aku percaya, aku yakin teguh di dalam Tuhanku. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Aku bersyukur, jadilah kehendak-Mu di dalam hidupku Tuhan. Kau peliharaku, Kau menjagaiku. Mari kita mengangkat pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan, sebab Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau setia dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, besar setiamu, ajaib rencanamu, tak terduga kasih-Mu di dalam hidupku Tuhan. Aku percaya hatiku kepadamu Yesus. Haleluya. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Hari ini Engkau mengingatkan kami untuk kami tetap percaya di dalam Tuhan yang sanggup memelihara hidup kami. Hari ini kami kembali diteguhkan bahwa kami tidak boleh mengandalkan manusia. Hanya Engkau yang dapat diandalkan, dan Engkau tidak akan pernah mengecewakan orang yang menaruh harap kepadamu. Kami bersyukur Tuhan,
Sebab kasih setiamu untuk selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Sebab besar setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Berkati setiap anak-anak-Mu yang telah melayani sampai hari ini, supaya jerih lelah mereka tidak pernah menjadi sia-sia. Dan kami yang hari ini telah datang kepada Tuhan, sekalipun kami dipisahkan oleh jarak, tetapi kami percaya Tuhan beserta kami dimanapun kami berada, sebab hati kami tertuju kepada Tuhan. Hari ini jikalau ada di antara anak-anak-Mu yang berada dalam pergumulan, kiranya Engkau tolong kami semuanya. Biar yang sakit Tuhan sembuhkan, biar yang susah Tuhan hiburkan, biar yang lemah Tuhan kuatkan, biar yang mengalami pergumulan, pertolongan Tuhan dinyatakan atas kehidupan kami. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, kiranya segala apapun yang diperlukan oleh anak-anak-Mu di dalam nama Yesus, Tuhan menyediakannya. Bahkan Tuhan sanggup untuk melimpah-limpahkannya, sebab Tuhan tidak akan mempermalukan anak-anak-Nya. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih. Kami bersyafaat bagi bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi corona ini yang belum tahu kapan akan selesai. Engkau tahu apa yang telah diusahakan oleh pemerintahan kami ya Tuhan. Itu sebabnya hari ini kami bersepakat memohon anugerah Tuhan. Berkati para pemimpin kami, berkati segala upaya mereka. Tolong mereka ya Tuhan. Dan kiranya Engkau memberkati hidup mereka, Engkau memberkati keluarga mereka, Engkau memberkati apa yang mereka punya. Lindungi dalam kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Dan setiap pihak yang berusaha untuk merusak apa yang dikerjakan oleh pemerintahan kami, mereka ditunggangi oleh kuasa kegelapan. Dan kami bersepakat menghancurkan setiap kuasa itu di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga memohonkan pengampunan Tuhan atas segala dosa pendahulu-pendahulu kami, bahkan generasi yang hari ini ya Tuhan. Dan mohon Tuhan sembuhkan bangsa kami, dan sembuhkan kota di mana kami berada saat ini. Dan tolong ya Tuhan, biar belas kasihan-Mu dinyatakan untuk kami semuanya. Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami mohon tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Luputkan kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, bahkan pandemi corona yang sedang melanda negeri kami ini. Dan kiranya kami boleh mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Dan dengan iman kami mengangkat kedua tangan kami, sebab Tuhan memberkati kami. Itu sebabnya bersaudara, mari kita arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan. Dengan iman terimalah seluruh berkat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulanglah dengan membawa rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan beserta kita semuanya. Dan semua yang telah diberkati, bersama-sama kita mengatakan amin. Selamat hari Minggu. Tetap bersukacita. Jangan lupa jaga kesehatan masing-masing. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.